Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asti Media kembali berjumpa, tentu saja masih bersama Abi dan Umi ya. Insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana di hari itu tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah, naungan selain naungan Allah. Jadi kita akan bahas itu ya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat nih, dan kita termasuk salah satu dari ketujuh yang akan disebutkan nanti. Namun sebelumnya seperti biasa teman-teman, kita memuji Allah dulu dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW dengan harapan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah SAW. Kebetulan sekarang hari Jumat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, semoga dengan sholawat barusan kita bisa mendapatkan ridho Allah sebagai wasilah ya, dan juga dapat syafaat Rasulullah serta diakui sebagai umat beliau. Sahabat, seperti yang disampaikan di awal tadi, insya Allah kalau Abi mampu ya akan menyampaikan 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana pada hari nanti itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Kita yakini bahwa nanti kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di arah mahsyar, di mana pada waktu itu orang sudah tidak mementingkan lagi hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, dengan urusan duniawi. Kita sibuk dengan urusan masing-masing, dan kita akan mengalami hal yang sangat mengerikan sekali ya, yaitu di mana kita akan berada di dalam teriknya matahari. Bahkan ada yang menjelaskan sampai 7, entah itu memang 7 matahari atau 7 lipat panasnya ya. Ya. Apapun itu kita yakini, karena itu adalah bagian yang harus kita imani. Nah, ketika waktu itu nanti kita semua tidak terkecuali bakal panas, dalam artian dalam keadaan panas, kecuali orang-orang yang akan disebutkan di sini. Nah, jadi ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan, naungan dari panasnya keadaan waktu itu. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Nah, jadi ketika kita diberikan amanah, diberikan kepercayaan, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan kepemerintahan, kita sebagai pimpinan. Nah, terus kita bisa berlaku adil. Apa itu adil? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan berarti 2 dibagi 1-1, bukan seperti itu ya. Tapi adil menempatkan sesuatu perkara pada tempatnya. Ya. Misalkan kopiah harganya cuma 50.000, sepatu misalkan harganya sampai jutaan, tapi tetap kopiah peci ini tetap disimpan di atas karena memang tempatnya di atas gitu kan. Ya seperti itulah sederhananya. Nah, ketika kita menjadi pemimpin dan setiap kita itu pemimpin jadi bukan hanya presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati yang namanya pimpinan itu, bukan hanya camat, kepala desa, kawi apa ya, itu pimpinan di kepemerintahan. Nah, kita juga pimpinan Umi mimpin harta suaminya, Abi mimpin keluarganya. Yang tidak punya keluarga pun tetap disebut pimpinan, yaitu memimpin dirinya sendiri gitu. Jadi ketika kita menjadi pimpinan terus tidak adil, contoh, oke lah kita tidak bicara yang lebih jauh teman-teman, yaitu pimpinan kepemerintahan atau pimpinan di masyarakat. Kita menjadi pimpinan diri sendiri, karena kalau pimpinan diri sendiri itu semuanya pasti gitu. Semuanya pasti teman-teman. Nah, misalkan kita punya tangan tapi tidak dipimpin untuk digunakan ke
hal-hal yang diridhoi Allah. Nah, kita juga itu termasuk orang yang tidak amanah dan di dalam apa? Di dalam memimpinnya. Karena kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pimpinan itu, setiap kita itu pimpinan dan akan dimintai pertanggungjawab. Jadi tangan itu dibawa kemana? Kita punya mata, ya. Apakah mata itu digunakan untuk hal yang diridhoi Allah atau hanya dibawa ke arah maksiat saja? Nah itu ya. Kita juga punya kaki, apakah dilangkahkan ke tempat yang diridhoi Allah, misalkan ke majelis taklim, atau hanya diarahkan ke tempat-tempat maksiat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika kita menempatkan kaki, melangkahkan kaki, bukan ke tempat yang diridhoi Allah, maka tunggulah. Dan kita ya, tidak akan mendapatkan naungan Allah tadi. Bahkan nantinya kita ada yang berenang sampai berenang tenggelam di keringatnya sendiri, masing-masing. Telanjang lagi, kita udah nggak mikirin orat ya, nggak, udah boro-boro mikirin yang gitu. Kadang-kadang anak kita malah kemarin bertanya, kita kan telanjang ya, apakah akan melihat malu? Ya enggak mikirin. Bahkan Siti Aisyah pun seperti itu pertanyaannya ke Rasulullah, kita malu kalau kita telanjang. Kita sudah tidak memikirkan hal yang demikian, masa bodoh lah mau telanjang, karena kita semua bakal sibuk memikirkan dosa masing-masing. Seperti itu, bisa kebayang ya. Iya. Nah seperti itu Mi. Jadi kita harus benar-benar dari sekarang, karena kesempatannya sekarang selagi kita masih di dunia. Nah itu yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh ya dalam ibadah. Artinya sejak kecil sampai dewasa, pemuda tersebut sibuk dengan ibadah, baik ibadah wajib ataupun sunnah. Jadi tidak sibuk. Kebanyakan kan pemuda itu masanya ya namanya juga anak ya puber gitu kan, segala ingin dicoba, yang baru-baru itu ingin dicoba. Paling rawan itu kan di masa puber Mi. Dengan hati-hati, kita juga ada puber lagi Mi. Ada puber tuh macam-macam, ada yang nanti usia 20 40 itu juga ada puber lagi. Makanya jangan aneh kalau ada aki-aki ganjen gitu Mi. Terus rumah tangga jadi bengkak gitu. Karena apa? Karena ketika datang puber kedua, puber ketiga nggak kuat. Banyak yang udah 40 tahun Umi, bentar lagi masa puber Mi, hati-hati gitu. Masuk 40 itu masa rawan ya. Kadang-kadang kayak anak muda, bahkan gitu bagian minum lebih ripuh daripada bujangan. Nah lihatlah ya gitu. Nah pemuda yang jadi kesana kemari kan, pemuda yang terus-terusan beribadah itu juga akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus mendidik, mengarahkan ya anak-anak untuk bisa menjadi pemuda-pemuda yang soleh dan soleha. Itu. Nah, karena itu adalah bagian yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang seterusnya atau yang keberapa? Ketiga ya Mi ya. Seorang yang hatinya terus tertambat ke masjid. Artinya hatinya itu terikat dengan masjid. Dekat di sana, dekat dengan masjid itu bukan berarti rumahnya. Banyak kok yang rumahnya dekat dengan masjid tapi ke masjid juga enggak gitu. Bahkan ya buktilah sekarang gitu. Ketika ke masjid, rumah yang kadang-kadang rumahnya paling dekat ke masjid, datang juga enggak ke masjid. Ya. Makanya kalau hidupnya agak ribet itu jangan aneh. Karena apa? Karena yang punya ketentraman dijauhi. Nah, ketika kita datang ke masjid itu kan tamu Allah. Ya, ketika Allah mewajibkan kita menjamu semampunya, ketika punya tamu kan, fal yukrim doifa, kita harus memuliakan tamu, apalagi Allah. Allah itu akan memuliakan kita ketika kita bertamu ke rumah Allah. Rumah Allah tuh mana? Ya masjid lah. Nah gitu kan. Nah ketika hati kita terus tertambat, kadang-kadang ya pokoknya kalau seperti itulah, misalkan datang waktu itu udah gelisah, takut kesiangan, takut enggak keburu, nah itu berarti hati itu sudah tertambat, jadi nggak bisa dibuat-buat nih untuk apa, untuk tertambatnya hati. Misalkan hari Jumat itu udah nggak tenang nih, takut kesiangan, takut apa gitu, karena apa? Ya tertambat. Itu adalah sudah merupakan tanda bahwa orang tersebut orang tersebut terikat hatinya dengan masjid, teman-teman. Nah orang yang terikat hatinya dengan masjid selalu ingat ke masjid,
bukan ingat saja tapi datang gitu loh. Ya, ketika ada panggilan, ya maksudnya di sini orang yang selalu yang hatinya tertambat atau ingat terus ke masjid itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang kepanasan, ya orang-orang yang hatinya tertambat ke masjid itu insya Allah bakal mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Terus ada yang selanjutnya yang keberapa, Mi? Yang keempat ya. Keempat itu yaitu dua orang yang bersahabat nih. Makanya penting itu bersahabat. Tapi sahabatnya karena Allah. Jadi bakal saling menasehati. Beda. Ada teman yang cuman sebatas di dalam kesenangan misalkan. Orang itu kalau misalkan kita lagi tumuran, kita lagi banyak uang, dekat. Ya malah harus hati-hati teman yang seperti itu ya. Kalau kita susah menjauh. Karena memang untuk mencari teman di rumah makan, di tempat makan itu gampang. Yang sulit itu adalah mencari teman ketika kita sedang menangis. Artinya ketika sedang susah. Nah, cirinya sahabat itu sahabat yang benar-benar sejati, yaitu bagaimanapun keadaan kita gitu ya, orang tersebut selalu hadir, apalagi sedang susah. Biasanya ya sahabat yang sejati justru hadirnya ketika kita sedang susah, kita sedang kesulitan. Nah, orang yang bersahabat karena Allah, berpisah pun karena Allah, itu akan mendapatkan jaminan dari Allah untuk mendapatkan naungan ya, nanti. Jadi kita bersahabat ya. Para sahabat Nabi juga bersahabat gitu. Jadi saling mengingatkan. Karena watawasau bil haq watawasau bisawab. Jadi kita harus saling mengingatkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan dan juga kesabaran. Jadi kalau ada sahabat yang yang kelihatan kesusahan itu diberi saran. Ya minimal kita ngasih masukan, minimal kita ngasih solusi. Kalau tidak bisa membantu secara nyata lah misalkan. Kesusahannya misalkan dalam bentuk ekonomi kita bantu kalau mampu. Kalau tidak ya minimal kita meringankan bebannya dengan nasihat seperti itu ya. Nah itu salah satunya ya. Jadi yang keempatnya adalah orang yang bersahabat karena Allah. Gitu. Yang kelimanya adalah laki-laki ataupun perempuan ya, bukan hanya laki-laki yang diajak mesum, diajak berzina oleh perempuan yang berpangkat. Di sini mungkin bisa dibilang seperti ini, orang yang cantik, punya kedudukan misalkan. Itu. Terus diajak tapi menolak. Menolaknya itu bukan karena apa-apa, tapi menolak karena takut oleh Allah. Ya. Bukan karena takut suaminya, ya. Tapi karena takut karena Allah. Ya, seperti itu. Itu juga akan mendapatkan jaminan. Dan mungkin sangat sulit ya, misalkan ada seorang laki-laki terus diajak mesum oleh seorang perempuan yang cantik berkedudukan lagi. Nah, itu kan perang batin di sana. Ya, makanya wajarlah kalau misalkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk apa? Berbentuk jaminan untuk mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jawabannya pun bukan apa-apa, misalkan diajak mesum seperti itu, jawabannya aku takut. Karena artinya ya si laki-laki itu atau si perempuan itu meyakini bahwa Allah itu melihat nih, bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari leher, tenggorokan, kerongkongan dengan uratnya, saking dekatnya gitu. Artinya Allah bakal mengetahui, jangankan gerakan kita yang lahir, yang kelihatan, yang batin pun atau yang tidak kelihatan Allah tahu. Nah, alimun bidati sudur ya. Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, seperti itu ya. Jadi banyak cara ya, ada 7. Semoga kita ada di antara salah satunya. Nah selanjutnya orang yang sedekah bersembunyi-sembunyi. Jangan seperti sekarang sedekah disorot kamera. Ya mending lah kalau misalkan ikhlas. Tapi karena kalau misalkan ingin dapat follower banyak, atau kalau misalkan calon anggota misalkan ingin mendapatkan suara yang banyak lah, itu mah sedekah yang macam-macam lah. Kalau Abi mah malah gak bakalan dipilih pimpinan yang kayak gitu. Yang main sogok-sogokan ya udahlah, niatnya juga udah ketahuan, yakin gak bakalan dipilih itu ya, anti Abi mah bener itu, sorry saja lah itu, udah nggak percaya ya, seperti itu ya. Sedekah sembunyi-sembunyi, bahkan lengan kiri tidak tahu apa yang dikasihkan oleh lengan tangannya. Artinya ya bukan berarti ini kan mana mungkin, itu kan bahasa kias. Jadi
kita sembunyi-sembunyi ya sedekahnya, itu akan menjadi penyebab ya kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keberapa, yang terakhir ya, ya? Orang yang selalu berzikir di tempat yang sunyi sampai mengeluarkan air mata. Maksudnya tempat sunyi mungkin di kamar, bukan bahkan apa zikir itu di tempat terbuka keras lagi gitu kan, sampai tetangga merasa risih, sampai tetangga merasa keganggu. Ya, ini yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala itu berzikir di tempat yang sepi, menangis karena takut siksa Allah, karena takut Allah gitu. Ya. Karena pokoknya zikirnya karena Allah lah gitu. Jadi kita simpulkan teman-teman, nanti di akhirat kita akan apa? Akan berada di dalam satu tempat, dikumpulkan di dalam satu tempat yang panasnya luar biasa, dan hanya 7 golongan orang ini yang akan mendapatkan perlindungan atau naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, kedua seorang pemuda yang terus-terusan beribadah, terus yang hatinya tertambat ke masjid, dan 2 orang yang saling bersahabat karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Terus lelaki yang diajak mesum atau perempuan yang diajak mesum oleh laki-laki ataupun perempuan yang cantik ataupun tampan dan bermartabat, tapi menjawab aku takut kepada Allah. Terus yang seterusnya adalah orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, dan yang terakhir adalah orang yang selalu berzikir di tempat yang sepi, tersembunyi sampai mengeluarkan air mata, terus alasannya karena takut Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dari salah satu yang 7 itu. Apalagi kalau misalkan sampai 7-7-nya bisa. Salah satu saja ya. Ya, gitu kan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video, dan jangan lupa dukungannya ya teman-teman dengan cara subscribe, like, dan juga bantu share. Walaupun ya channelnya cuman seperti inilah, kita ngobrol-ngobrol keluarga ya. Semoga bermanfaat. Kita hanya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal yang bermanfaat semampu kita ya. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.